Dan satu lagi mungkin nilai yang bisa kita gali dari Dasar-Sila Bandung adalah nilai-nilai kerjasama internasional. Nah, di sini juga dengan lahirnya konferensi Asia Afrika, maka lahirlah pula kerjasama-kerjasama yang strategis, khususnya di antara atau di kalangan negara-negara Asia Afrika yang sampai saat ini juga masih terus berjalan dan ikut memajukan pembangunan ekonomi dan sosial budaya di negara-negara Asia dan Afrika. Dan mungkin ini ada satu hal yang ingin kami apresiasi juga kepada teman-teman media, meskipun di tengah situasi pandemik yang sangat berat ini, kami juga tahu bahwa kondisi ini memberikan dampak yang cukup signifikan kepada kehidupan kita, dan juga saya yakin teman-teman media juga terdampak. Yang saya tahu mungkin banyak hal yang mengubah zona nyaman kita ya, dan khususnya apresiasi saya di sini adalah meskipun dalam kondisi yang sesulit apapun, kami sangat-sangat mengapresiasi bagaimana rekan-rekan media tetap berdedikasi dalam pekerjaannya dan menjadi, kalau boleh saya katakan, sebagai frontliner, karena bagaimana kami yang untuk mengetahui kondisi pandemik segala macam, tentunya kita tidak akan tahu tanpa peran-peran teman-teman semua, dan teman-teman semualah yang membuat liputan, kemudian mereportase dan sebagainya, sehingga dengan tulisan-tulisan yang atau karya-karya yang disampaikan oleh teman-teman media ini, masyarakat menjadi terkawal dan juga bahkan terselamatkan dari kondisi pandemi. Nah, ini adalah satu apresiasi kami juga di tengah-tengah kondisi yang serba berat ini. Terima kasih atas dedikasi teman-teman semua untuk tetap menjadi frontliner untuk meliput, mereportase kondisi dari masa ke masa. Mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir dan teman-teman juga menjadi salah satu kalangan yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi ya. Mudah-mudahan akan segera sampai juga kepada teman-teman semua. Dan ini merupakan ajang silaturahim sebenarnya, dan nanti kita akan ada acara talk show dan juga kita bisa tanya jawab. Silakan nanti, dan sekaligus juga dalam kesempatan ini kami selaku pihak Museum KAA ingin menyampaikan beberapa update mengenai persiapan kegiatan terkait peringatan 66 tahun peringatan konferensi Asia Afrika. Dan akhir kata, sekali lagi terima kasih yang tulus yang kami sampaikan kepada seluruh rekan media yang selama ini telah membersamai Museum KAA. Semoga silaturahim ini tetap terjaga dan sukses selalu bagi para rekan media dimanapun berada. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Media Engagement MKAA menyapa Jumat 5 Maret 2021 secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam semangat. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dahlia atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah bincang-bincang bersama para saksi sejarah KA 1955. Pada kesempatan ini kami mengundang para saksi sejarah yang pada saat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika, beliau menyaksikan dan mengalami secara langsung jalannya konferensi pada tahun 1955. Semoga kehadiran beliau-beliau ini dapat menyegarkan ingatan, semangat, sekaligus mengobati rasa rindu kita terhadap suasana kebanggaan masyarakat Indonesia dalam perjalanan sejarah konferensi dunia terbesar yang menandai kebangkitan negara-negara di Asia Afrika. Baiklah Bapak Ibu sekalian, acara bincang-bincang kita hari ini akan dipandu oleh moderator Saudari Elda Tartila. Saudari Elda adalah edukator di Museum Konferensi Asia Afrika yang memiliki pengalaman pada bidang edukasi masyarakat.
layanan-layanan publik yang biasa dilaksanakannya, mulai dari layanan-layanan untuk tamu-tamu domestik, mancanegara, hingga tamu VIP. Kepada Saudari Elda, disilakan. Jadi hari ini akan saya bantu untuk bincang-bincang bersama dengan Bapak Ian Ruslan dan juga Abah Landung. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk memulai acara bincang-bincang bersama para saksi sejarah pada hari ini, kami akan undang pada saksi sejarah yaitu Bapak Inen Ruslan beserta Bapak Landung dan juga Ibu Kepala Museum Konferensi Asia Afrika Ibu Dahlia Kulusuma Dewi untuk maju dan mengisi tempat yang telah kami sediakan. Duduk di atas itu tempatnya. Hati-hati. Ibu juga naik. Ibu juga ikut naik nanti membantu Bapak. Iya, nggak usah. Ibu nggak usah. Kemana? Nanti dulu, biar Bapak duduk dulu. Bapak di sebelah sini. Oh, di Ibu di sebelah Bapak. Sebentar. Ya. Ibu mau sudah. ya. Ya, sekali lagi selamat datang kepada Bapak Inen Ruslan dan juga Bapak Landung ke Museum Konferensi Asia Afrika dan juga rekan-rekan semua yang ada di Museum Konferensi Asia Afrika dan juga yang ada di rumah. Kita akan mulai saja bincang-bincang pada hari ini dan kita akan membagi sesi bincang-bincang ini menjadi dua sesi, Bapak sekalian. Sesi yang pertama nanti dengan Bapak Inen Ruslan, dan sesi yang kedua nanti akan berlangsung dengan Bapak Landung. Nah, untuk sesi yang pertama kita mulai saja. Sesi pertama ini akan bincang-bincang dengan seorang juru foto di Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Nah, ini saya akan ceritakan dulu sedikit sekilas mengenai Bapak Inen Ruslan. Nah, Bapak Inen Ruslan ini, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, lahir di Sumedang pada tanggal 28 Agustus 1937. Beliau mengenal dan mendalami karir sebagai asisten foto berawal di studio foto James Photo Press. Pada saat KA 1955 berlangsung, panitia lokal mempercayakan pendokumentasian Konferensi Asia Afrika kepada Pak Inen Ruslan. Bahkan pada saat itu,
ada delegasi yang menginginkan potret dari beliau, dan kemudian oleh beliau diberikanlah secara cuma-cuma ini demi memberikan pelayanan yang terbaik pada saat itu. Nah, kemudian bagaimanakah kisah Pak Inen Rusnan di konferensi Asia Afrika? Kita akan langsung bincang-bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Bapak, bagaimana kabarnya? Kabarnya bagaimana? Baik. Alhamdulillah baik-baik saja. Semoga Bapak dan Ibu, oh iya, kebetulan teman-teman saya ini adalah istri dari Pak Inen Rusnan yang juga sedang mendampingi beliau pada saat ini. Bapak, semoga dan Ibu selalu dalam keadaan sehat ya, Ibu dan Bapak. Ya. Kita akan mulai saja ke pertanyaan yang pertama, Ibu. Bagaimana pengalaman Bapak selama menjadi juru foto di konferensi Asia Afrika? Pengalaman waktu ambil momen Asia Afrika bagaimana, ceritakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Pak Inen Rusnan. Ya katakanlah pada waktu itu sebagai wartawan foto pada di konferensi Asia Afrika. Sebetulnya mungkin ya bukan Pak Inen aja yang mau. Banyak juga pemuda-pemuda kita pada waktu itu ingin juga seperti Pak Inen. Tapi apa daya, pada zaman masih susah alat-alat pemotretan, jadi keinginan itu nggak nyampe. Pak Inen kebetulan pada waktu itu mengenai pengambilan sebagai fotografer itu sudah dinilai yang terbaik lah mungkin. Karena yang menilai itu bukan Pak Inen sendiri, mungkin dari pihak penyelenggara, terutama dari DEPEN, Jabatan Penerangan. Jadi wartawan juga ya di bawah itu. Kalau ada acara-acara penting, apakah ini orang bisa ikut, apakah ini orang nggak bisa ikut, itu ditentukan. Tapi ternyata pada waktu itu yang paling muda, yang termuda adalah Pak Inen, yang sudah bisa menguasai pemotretan sebagai fotografer, sebagai wartawan foto, sudah diakui oleh semua orang yang kenal dengan Pak Inen. Di dalam penyelenggaraan konferensi Asia, Pak Inen ya sudah ditunjuk sebagai wartawan foto yang ditugaskan untuk membuat foto dokumentasi. Nama foto dokumentasi Pak Inen sudah tahu cara-cara bikin dokumentasi. Karena Bapak angkat Pak Inen juga itu sebagai wartawan foto, yaitu Jim Press Foto. Walaupun pada waktu itu ada preanger, tapi preanger studio, dari studio. Pak Inen sudah ada nilai wartawan. Jadi di mana nilai wartawan itu, nama wartawan itu, sebutan wartawan itu bebas. Maksud bebas memang bebas, tapi mesti terkendali, bebas juga. Ada aturannya. Dan nggak abong-abong bebas, segala dirumpak, nggak bisa. Mesti ada juga tata keramanya. Ya itu yang dipegang sama Pak Inen. Kalau bahasa Sunda, menta kudu bebeja, metik kudu amit, kudu itu mesti dipakai. Jangan begitu saja mengambil tanpa diketahui orang yang punyanya. Jadi nasihat-nasihat dari orang tua Pak Inen
semua disimpan dengan baik-baik, yang baik-baiknya. Jadi nggak usah diulang-ulang lagi. Dan cara tata kerama segala macam itu sudah ada di tangan. Udah diperhatikan sekali sama Pak Inen. Akhirnya pada waktu penyelenggaraan konferensi Afrika, satu-satunya pemuda yang bisa dipercaya dan sudah dapat menguasai pemakaian alat fotonya. Dan kalau dulu alat fotonya nggak banyak sih dan susah. Pak Inen kebetulan orang tua angkat Pak Inen ada sebagai wartawan foto, jimpres foto. Yang dipakai alatnya adalah Leica F3 buatan Jerman. Tidak ada buatan-buatan yang lainnya seperti sekarang banyak. Kalau dulu tuh ya zaman susah dikatakan. Bukan Pak Inen aja yang mau, tapi banyak juga pemuda-pemuda kita yang mau seperti Pak Inen. Nah, pada penyelenggaraan di konferensi Asia Afrika, Pak Inen ditunjuk sebagai wartawan foto. Maksudnya wartawan adalah bisa membantu koran-koran yang ada di Bandung maupun di luar Bandung juga. Maksudnya foto-foto hasil Pak Inen supaya bisa ditayangkan di koran masing-masing yang mereka perlukan. Oleh karena pada waktu itu Pak Inen ditugaskan sebagai wartawan foto, tentu aja ada tugas yang sebetulnya dikatakan berat. Apa dikatakan berat? Karena begini, Pak Inen, silahkan aja motret. Tapi Pak Inen, saya percaya Pak Inen sudah tahu cara-cara pemotretan itu tidak bisa begitu aja kata Pak Inen tadi, wartawan itu bebas, tapi bebas mesti terkendali. Jangan dia bebas, tapi segala macam dilabrak, nggak bisa. Sebab ada tata cara, tata keramanya ada. Alhamdulillah Pak Inen dipercaya. Nah, pada waktu itu ditugaskan dengan catatan, silakan Pak Inen diberi kebebasan buat mengambil, bikin dokumentasi. Dan kalau dapat sekalian foto-fotonya supaya mereka bisa mendapatkan fotonya di dalam perjalanan konferensi Asia Afrika ini. Yang dimana Pak Inen ambil fotonya, mereka mesti dapat bisa dibawa ke negaranya masing-masing. Dan spontan Pak Inen menyanggupi itu semua. Sampai pada waktu itu membawa film aja, bukan serol 2 roll, puluhan roll. Kadang-kadang oleh karena pada waktu itu pakai film, tidak seperti sekarang ya. Pakai film, jadi kita mesti beli film persiapan. Kalau acaranya besar, tentu aja filmnya jangan sampai bawa sampai kekurangan film. Pada waktu itu Pak Inen mempersiapkan di kantong itu ya kurang lebih 20 roll bawa film. Sampai orang itu pada kaget gimana cara motretnya Pak Inen. Tapi Pak Inen mah sudah ada di tangan. Cara-cara bikin dokumentasi adalah kalau bisa tidak seperti sekarang ada kamera itu ya diliput. Tapi dulu mah kan kalau potret mah mesti betul ya Pak dikatakan satu persatu. Nah, oleh karena
diberi keleluasaan dan diberi kepercayaan dari pihak Bapak angkat bahwa jangan sampai kekurangan film. Kalau habis film dalam suatu acara dimulai, kalau beli kemana? Jauh dari Gedung Merdeka ke Jalan Braga. Kalau dulu ada Dragon Photo, di sini sudah mulai lagi ada pidato, udah berapa orang yang pidato ketinggalan. Makanya persiapan filmnya banyak pada waktu itu. Akhirnya alhamdulillah segala yang ditugaskan oleh panitia itu bisa dilaksanakan dengan baik, tidak sampai ketinggalan acara itu. Dan foto-fotonya yang diambil oleh Pak Inen itu semua bisa dilihat di lorong Gedung Merdeka, ada lorong ya, suasana ya. Nah itu ditempel, foto itu ditempel. Dan belum pada waktu itu belum berwarna, hitam putih. Jadi dari mulai motret sampai nyuci film sampai dicetak itu dikerjakan di tempat sendiri di rumah, ada dongker kamarnya ya. Sampai kalau motret sekarang kira-kira acara sampai jam 12, jam 1, jam 2 itu foto sudah siap semua buat dipajangkan di Gedung Merdeka. Jadi di lorong itu kalau mereka ada yang ke WC istilahnya ya, mesti keluar. Jadi foto sudah ada terpajang semua pakai nomor, satu-satunya pakai nomor. Bukan 10-20 ratusan foto yang diambil sama Pak Inen. Bayangkan aja 10 row aja sudah 250 foto. 10 row. Oh, pada waktu itu ya mau tidak mau yang ke WC dulu, pulangnya dia lihat potret. Nah di sini kan dari mulut ke mulut di ruang rapat aula Gedung Merdeka itu ngasih tahu sama temannya. Nah nanti dia juga ngikut keluar, kalau keluar ya udah, karena masing-masing punya guide, punya juru bicaranya. Nah, jadi peserta itu bilang ke guide yang ada foto-foto saya, tolong bisa saya dapat. Makanya pada waktu itu guide itu semua pada lihat itu foto-foto dari masing-masing negara tuh. Dicatat nomornya, dikasihkan ke Bapak ordernya, lalu alhamdulillah semua peserta alhamdulillah dapat dilayani dengan baik, tidak ada kekecewaan. Mereka itu bisa dapat gambarnya yang diambil sama Pak Inen. Itu pengalaman saya pada waktu itu. Jadi mereka itu merasa puas. Ada yang mikir, ada fotografernya bawa dari negaranya, tapi daripada nunggu nanti di negaranya cuci, belum tentu jadi apa, lebih baik yang sudah ada aja. Jadi dia ya dikatakan kalau beli, ada yang beli, ada yang enggak. Ya, kita tidak pada waktu itu tidak ngotot-ngototan. Yang mau bayar, mau yang enggak ya udah, enggak usah dipersoalkan. Nah itu keistimewaan dari servis Pak Inen pada waktu itu. Iya, jadi itulah yang Pak Inen laksanakan pada saat di konferensi Asia Afrika. Jadi Bapak juga selain hanya memotret, yaitu memperbolehkan para delegasi untuk membagikan foto-fotonya atau mengambil foto-foto dokumentasi ke negara. Boleh membawa dokumentasi ke negaranya secara cuma-cuma. Ada satu pertanyaan lagi nih untuk Bapak. Bapak pernah mengalami kesulitan nggak waktu mengambil foto? Ada kesulitan enggak pada mengikuti Asia Afrika itu? Mempunyai kesulitan gitu? Alhamdulillah, karena Pak ini mungkin nggak tahu ya yang lain. Kalau sudah dikasih tahu sekali,
nggak usah diulangi lagi. Jadi selalu disimpan mana yang terbaik. Yang jelek tentu saja ditinggal jauh-jauh. Itu kan jadi bahaya buat ya Pak Inen sendiri kalau melanggar dari apa yang dikatakan oleh panitia ini nggak boleh. Tapi alhamdulillah tidak mendapatkan kesulitan, bahkan dibantu oleh panitia ya demi kelancarannya. Baik Bapak, terima kasih banyak ceritanya, ini sangat seru sekali. Jadi bahwa pada saat itu Bapak memang betul-betul ingin memberikan yang terbaik di konferensi Asia Afrika sampai membawa berpuluh-puluh roll foto ke Gedung Merdeka. Boleh Ibu Bapak yang ada di sini tepuk tangan untuk Pak Inen? Bapak terima kasih banyak ceritanya, itu sangat menginspirasi kita semua. Sekarang saya akan ngobrol-ngobrol juga dengan Abah Randu. Bapak terima kasih. Ya, teman-teman semuanya, Ibu Bapak sekalian, baik yang daring dan juga luring, sekarang kita akan ke sesi bincang-bincang yang kedua, yaitu dengan Abah Landu. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini adalah sekilas cerita mengenai Abah Landu. Bapak Landu ini adalah seorang relawan di KAA pada saat itu, dan beliau adalah yang mengumpulkan mobil-mobil untuk keperluan transportasi para delegasi di konferensi Asia Afrika. Bapak Landung atau yang disapa dengan Abah Landung lahir pada tanggal 11 Juli 1925, teman-teman sekalian. Pada saat berlangsung beliau tengah berprofesi sebagai guru sukarela, dan juga pada saat itu beliau menjadi relawan ya untuk mengumpulkan mobil-mobil bagi para delegasi konferensi. Dalam mengemban tugasnya itu tidak sedikit pun terpikirkan oleh beliau seberapa banyak materi yang bisa didapatkannya. Karena keinginannya saat itu hanyalah supaya konferensi Asia Afrika ini bisa berjalan sukses dengan lancar. Jadi ada rasa gotong royongnya untuk menyukseskan acara konferensi Asia Afrika. Kemudian sekarang kita langsung bincang-bincang dengan Abah Landung. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Ya, boleh digunakan mic-nya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah Abah Landung dan sekarang kita punya pertanyaan nih untuk Abah. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Abah meyakinkan orang-orang yang mempunyai mobil-mobil di Kota Bandung itu agar mereka bisa meminjamkan untuk keperluan transportasi di konferensi Asia Afrika? Silakan Abah. Terima kasih saudara-saudara, rekan-rekan dari pers ataupun pemerintahan daerah atau pusat. Terima kasih saya diberi waktu untuk berbicara. Jadi pada awalnya pada bulan Februari 1955 itu ada perintah dari Jakarta, dari Kemenlu, yang pada waktu itu gubernurnya di Jawa Barat adalah Bapak Sanusi Harjadinata. Dan pada waktu itu didampingi oleh Bapak Mas Budi. Di pihak ABRI ada Bapak Nasution dan banyak lagi, gitu. Saya tidak begitu hafal. Yaitu memberitahu kepada panitia daerah pada waktu itu dari Kemlu di pusat, kemudian daerah, yaitu gubernur, untuk menyediakan akomodasi dan transportasi. Pada waktu itu saya sudah berumur kurang lebih 29 tahun. Dan dari mulai Jepang kalah sampai Indonesia merdeka, saya menjalankan kemauan saya sendiri sebagai relawan, yaitu guru menulis dan membaca di Kota Bandung. Jadi muriling tiap hari itu. Nah, dengan sendirinya pada waktu itu penduduk tahun 55 itu kurang lebih baru 780 juta lah di Bandung.
di Indonesia. Di Bandung hanya 900 ribuan begitu. Nah, saya muriling dengan sepeda kuno, yaitu di sekitar Gedung Merdeka, pasar. Maka nama saya dikenal di situ pada waktu sampai Indonesia Merdeka tahun 55 itu dipanggilnya saya Pak Guru. Padahal saya bukan guru, hanya guru relawan mengajari. Nah, disitulah saya dipanggil oleh yang namanya Pak Suwarma. Itu pada waktu itu pedagang biasa merangkap dengan dealer Mercy, dan Pak Sadak yang pada waktu itu mempunyai hotel kecil, Hotel Homan. Nah, kita bertiga, di sampingnya ada Pak Sanusi, memberikan tugas kamu adalah akomodasi tempat-tempat dan makan dan transportasi. Nah, transportasi itu ditunjuk saya Pak Guru katanya, transportasi mana loba batur begitu istilahnya. Tapi pada waktu itu semua gegedean itu Bu, ya perlu dicontoh lah sampai sekarang. Tidak banyak kata, tidak banyak perintah. Pak Sanusi Hadjadinata itu kalau masih hidup mungkin bisa dinyatakan di semuanya. Hanya sok jalankan, ulah ngerakin, hanya kecap-kecap itu aja. Ulah ngerakin, jalankan, orang sararea pun. Nggak ada kata-kata itu ini. Maka dari Pak Sadak sama Pak Suwarma, Noel saya. Loh, sok mobil mang saya. Mana kudu neangan, ya, kamu harus mencari mobil-mobil yang antik sesuai kemauan Bung Karno pada waktu itu. Bung Karno juga punya mobil yang terpapar di sana. Waktu diangkut ke sini mah tidak pakai nomor, dikosongkan. Setelah di Hotel Roman, nah itu baru dipasang. Ini saya punya feeling. Jadi Konferensi Asia Afrika ini bukan ansih oleh pemerintah saja, tapi rakyat kecil yang sekitar Bandung inilah yang membantu. Oleh karena itu suatu kebanggaan bagi masyarakat Bandung khususnya, dan bagi pemerintah Kota Bandung harus bangga, harus mau meneruskan, memelihara dengan baik sejarah yang telah terungkap di gedung ini. Pada waktu itu namanya Concordia. Nah, sebelum itu saya sering kesini, Concordia Elit. Jadi kalau minum kopi di gedung Elit. Kalau saya orang Indonesia Verboden, tapi harus masuk ke gedung Concordia ini. Ini lebih luas. Nah, disitulah terjalinlah kerjasama yang baik. Saya keliling Bu, dari mulai Februari itu, sebelum Februari malah sampai April itu, hanya mendapatkan mobil kurang lebih 28 lah pastinya itu. Ditambah dengan mobilnya Bung Karno, 1, 2 yang dibawa ke sini, 1 yang dipapang di sebelah sana, nomor Indonesia 1, mobil macam itu. Yaitu diantaranya dari keluarga Suwarma. Keluarga Suwarma mengeluarkan mobil karena kebetulan diberi tugas oleh Jerman, negara Jerman, sebagai dealer, itu bisik-bisik, tapi ulah dibejakan ke Batur. Kurang nyiapkan 80 Mercy. Dari mana yang 80? Yang beberapa puluh itu disimpan di gudang utara sekarang itu, Permorin dulu namanya. Kemudian yang lainnya di Batavia, yang lainnya di Surabaya dan Jogja. Jadi kalau yang 80 itu bisa diangkut ke sini hanya tinggal bel aja begitulah. Belnya juga pakai gini Bu. Belum ada begitu, terkumpullah, maka siap semua dari keluarga Alkatiri yang punya gedung di depan gedung ini masih hidup, putra-putranya sekarang, kemudian Pak Sadak juga putra-putranya masih ada, kemudian Pak Suwarma juga yang syariater, putra-putranya masih ada, kemudian dokternya adalah Dokter Rusli. Mungkin di Jalan Supratman sudah orangnya udah tiada semua. Jadi dari sekian banyak itu yang hidup tinggal saya, kecuali teman-teman yang membantu pelaksanaan seperti Pak Inen, ada Ibu Romla,
ada Bu Popong, itu barangkali pada waktu itu umurnya beda 15 tahun aja Pak Inen ya, dengan saya barangkali. Tapi itu, jadi itu kita kerja siang malam Bu. Jadi mengatur mulai hanya instruksikan dari Jakarta, dari kantornya Ibu Nadia ini kurang lebih yang mau datang 1.500 dan wartawan 500. Semula datang 1.000, tapi di-cut, jangan katanya, nanti diberi ID dari luar negeri sana, nanti dari sini juga, ini ada 500. Nah, yang 500 itu kita kerjasama dengan Asaram, tokoh sekarang masih ada di putranya, udah tua kali, udah 60-70-an. Oh boleh, pakai saja ini, gedung suara. Tapi untuk wartawan, 500. Ditambah dengan Ilpat lain. Nah, untuk delegasi diberikan Homan sama Prianger, karena itu teman dekat. Ya udah bagi pokoknya tidak ada hitung-hitungan pakai duit Bu. Makan oge, ya nasi bungkus lah. Tapi semangat itu lah. Semangat yang tanpa pamrih pada waktu itu antara beliau-beliau yang memimpin kami itu contohnya. Contohnya aja Pak Sanusi Harjadinata itu hanya ngata ulah ngerakeun. Hanya dengan bahasa itu. Tapi meresap. Saya sebagai relawan saya kerjakan dengan baik. Saya datang. Sok datangan ke Jalan Oto, rumahnya Pak Oto. Datangan ke sini rumahnya Pak Gumbira yang sekarang ada di Gang Suniaraja, ada toko alat-alat Haji Gumbira, Haji Endang itu masih, tapi putra-putranya Oman juga masih ada, Dr. Edi, kemudian ada Pak Dumus yang di Jalan ABC pada waktu mendorong meminjamkan mobilnya satu. Dan sekarang ada putranya namanya Profesor Hajali sekarang ini, umurnya 70 tahun lebih. Putranya Pak Unus itu teman saya. Teman di sekitar Pasar Baru. Jadi semuanya dibantu. Keluarga Pak Asep brilian Bu, banyak. Jadi di datanya ada saya semua, ada beberapa kurang. Ada Pak Ron Wijoyo di Jalan Diponegoro, ada Dr. Hasan Sadikin di Jalan Diponegoro, di belokan Cisampuy rumahnya dulu. Iya. Jadi semua itu memberikan pinjaman dengan tanpa apa-apa, mangga Pak Guru, ambil kapan mau diambil. Nanti diantarkan di mana? Ditaruh di belakang gedung ini, Cikapundung, bagian ke Jalan Bungsu. Iya. Nah, itu kendaraan. Sangat luar biasa sekali. Ya. Abah masih hafal nama-nama Ya. yang meminjamkan mobil, Ya. berapa banyak, dari mana saja, disimpannya di mana, Ya. itu Bapak, Abah sekarang sudah berapa tahun? Gimana Pak? Usia Sekarang usia saya hampir 96 tahun. 96 tahun, Ibu Bapak sekalian, tepuk Jadi tangannya. karena awal telah mengatakan bahwa rezeki, umur dan jodoh ada di tangan beliau. Ternyata sampai detik ini umur saya dipanjangkan, kesehatan saya disehatkan, rezeki saya setiap hari diada. Tadi siang telah dijamin oleh ibu, diberi makan itu satu rezeki yang luar biasa, kemudian hidup dan jodoh juga diberikan. Walaupun terus terang aja di sini supaya tahu, istri saya jauh lebih muda dari ibu. Nah, jadi itulah rezeki dari ibu. Terima kasih. Dan makannya semua, perlu yang makanan itu yang saya hubungi Solenak Murni. Oh iya, itu anak Murti Putra. Kemudian sate udori. Dari. Nah, sebelah sini. Ya. Kemudian bajigurnya berjigur Sineng, Jalan Supratman. Kemudian bakmi Jalan Mangga, Pak Hasan pada waktu itu namanya. Cetek, profesinya tukang kuda lumping pada waktu itu. Itu temannya Bung Karno. Walaupun dia tukang cetek, tapi dia punya spiritual yang luar biasa. Sehingga para gegeden kalau datang ke sini ke gedung situ, saya selalu disuruh dan saya tugasnya sebagai office boy. Gitu. Tapi saya bangga, terima kasih sampai hari ini. Nah, itulah makanan-makanan yang
ya kan? Dan kalau makan itu tidak pakai ini Bu, yang punyanya nyatet saja, nanti laporan ke panitia, maka panitia, oh ini tadi tamu sekian dari Aljazair, oh tamunya UNU CS, gitu. Ada dari Muhammad Gandhi, tapi stafnya hanya itu saja, gitu lah. Jadi kekompakan, disiplin, dan saling menghargai antara teman dengan teman kepada atasan bawah, itu luar biasa. Yang sekarang inilah yang saya masih hidup agak sedikit global, barangkali karena kemajuan zaman. Itu hanya tergantung pada Allah dan kita masing-masing. Hanya saya ingin MKK Museum Koperasi Asia Afrika itu tetap dijaga oleh kita. Dan teman anak cucu kita anjurkan untuk masuk ke sini. Yang dari pendidikannya Bapak Pimpinan Provinsi menganjurkanlah kepada Bapak Guru. Datangi sejarah. Jangan lupa sejarah. Orang tanpa sejarah hidupnya ngatok. Jadi itulah begitu. Dan kemudian kalau sini kan tidak bayar, ya. Enggak. Jadi bebas, kenapa? Jadi semua seluruh Indonesia, saya bangga. Bandung ini adalah ibu kota Asia Afrika 130 negara. Ya. Jadi kalau perlu tidak perlu kalah dengan ibu kotanya Pak Jokowi, Jakarta. Kita lebih banyak lagi. Dan Pak Jokowi juga menunjang bagus. Makanya tolonglah Bapak Ibu di kampung, sok seminggu sekali, 2 minggu setelah pandemi nanti, bawa ke sini, dan kemudian selama ini ya salam protokol kesehatan, jangan lupa masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Barangkali begitu, insya Allah kita hidup, nanti April ketemu lagi. Iya, baik. Terima kasih ya Pak atas penjelasannya yang sangat juga menginspirasi bagi teman-teman semua. Semoga Abah Landung, Bapak Ibu Ruslan, Ibu dan semua rekan-rekan yang ada di sini selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, dan sekarang kita akan menuju ke bincang-bincang yang ketiga. Tidak terlupa juga ini ada Ibu Kepala Museum di sisi saya. Sekarang saya ingin bincang-bincang dengan Ibu Kepala Museum. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih bisa dengar suara saya semuanya ya, terutama yang dihadir secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Teh Helda perlu memperkenalkan diri dulu atau bagaimana ini? Silakan Ibu, silakan untuk memperkenalkan diri. Oh iya, jadi nama saya Dahlia Kusuma Dewi. Saya baru bergabung di MKAA ini pada bulan September de facto-nya ya, tapi resminya pada Desember kemarin saya pelantikan. Saya sendiri seorang diplomat. Saat ini saya diplomat ahli media atau counselor ya, ranknya adalah counselor. Dan alhamdulillah saya senang sekali bisa menjadi bagian dari keluarga besar Museum KAA, dan ternyata memang MKA ini adalah sebuah aset diplomasi Indonesia yang cukup yang sangat penting, bahkan saya bisa katakan sangat penting karena ini menjadi saksi sebuah tonggak perjuangan tidak hanya Indonesia sebagai satu negara, tetapi kita bisa mengajak negara-negara lainnya di Asia dan Afrika khususnya untuk bersama-sama berjuang mencapai kemerdekaan. Saya orang Surabaya, tapi saya udah mulai betah di Bandung. Jadi ternyata memang jiwa Bandung ini sangat luar biasa kalau boleh saya katakan ya, dan semenjak saya berada di MKA ini saya banyak belajar gitu, tidak hanya tentang MKA sendiri tetapi juga kota Bandung itu sendiri. Dan saya saja yang bukan orang Bandung saya ikut bangga, apalagi mungkin warga Bandung ya, jadi tentunya akan lebih bangga lagi daripada saya. Tapi terus terang saya sangat bangga sebagai bagian dari saya tinggal di sini dan juga ikut membesarkan MKA ke depan, insya Allah dalam 3 tahun ke depan. Dan saya sendiri dulu pernah kuliah di jurusan ilmu komunikasi di Universitas Airlangga Surabaya, dan juga melanjutkan S2 saya di Australia di Australian National University. Dan sekarang saya berada di MKA sebagai Kepala Museum KAA, dan mudah-mudahan nanti ke depan bisa ikut membesarkan Museum KAA.
Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya. Iya. Inilah teman-teman Ibu Dahlia Kusuma Dewi, Kepala Museum Konferensi Asia Afrika yang baru. Semoga Ibu juga bisa lebih memajukan Museum Konferensi Asia Afrika supaya Museum Konferensi Asia Afrika lebih berprestasi lagi. Insya Allah. Iya, dan kita juga punya beberapa pertanyaan nih Bu untuk Ibu. Iya. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan cerita-cerita dari para saksi sejarah, Pak Inen dan juga Bapak Landu. Apa sih Bu yang pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi muda saat ini dari pengalaman yang diceritakan oleh para saksi sejarah kita? Ya, terima kasih. Mungkin ini juga pesan buat saya juga ya. Jadi tidak hanya untuk kawan-kawan semua, tapi juga ini mengingatkan saya juga tadi dari cerita Pak Inen, kemudian cerita Abah Landung juga. Ada beberapa hal mungkin yang saya boleh mungkin menyimpulkan ya dari sekian tadi cerita yang begitu bisa meskipun saya sendiri tidak bisa melihat apa yang terjadi pada saat itu, tapi bisa merasakan gitu ya bagaimana suasana pada saat itu. Dan ada beberapa hal mungkin yang pertama sifat kerelawanan ya. Jadi itu yang mungkin kita agak hilang sekarang ini. Jadi bagaimana dulu misalnya Pak Inen tadi bercerita ketika beliau mengambil foto kemudian membagikan kepada semua delegasi yang datang itu bukan pertama kali bukan tanya saya jual berapa ini foto gitu, bukan itu, tetapi bagaimana hasil karya dari Pak Inen ini bisa menyenangkan orang lain, mungkin itu ya Ibu ya dan Bapak juga. Kalau yang boleh saya lihat dari cerita Pak Inen, bukan berapa sih harga foto ini kalau saya jual, bukan itu. Tapi kalau senang, ikut senang juga. Itu mungkin ya, ikut berbahagia ketika orang berbahagia. Mungkin itu agak susah, tapi ternyata Pak Inen ini memberikan contoh yang seperti itu. Jadi mungkin itu juga pelajaran juga bagi saya, bagaimana kita ikut bahagia ketika orang itu berbahagia gitu ya. Dan itu menjadi kepuasan tersendiri, mungkin itu sifat kerelawanan. Dan juga Abah Landung di sini ketika bercerita nggak berpikir berapa honor saya gitu buat mencari mobil segala macam dengan naik sepeda gitu ya. Kalau sekarang udah ngitung berapa transportnya ini, mungkin seperti itu ya. Jadi luar biasa ternyata penyelenggaraan konferensi Asia Afrika itu tidak sekedar sebuah konferensi yang besar-besaran, tetapi sebenarnya yang lebih penting adalah nilai-nilai di balik itu semua. Kalau kita melihat mungkin kemegahannya segala macam, tapi justru yang lebih penting adalah bagaimana konferensi yang sebesar itu di kala suasana Indonesia yang juga masih bergejolak, Indonesia sendiri masih baru saja mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, dan itu juga bukan berarti Indonesia sudah bebas dari penjajahan, bukan berarti Indonesia juga tidak ada konflik di dalam negeri, tapi ketika semua gejolak itu terjadi, Indonesia tetap bisa menyelenggarakan sebuah konferensi terbesar pada saat itu, dan tidak hanya konferensi kecil, tapi ini adalah konferensi besar yang menyatukan bahkan mungkin 2/3 dari total jumlah penduduk dunia sebenarnya ya. Jadi Asia Afrika itu adalah dua benua yang sangat besar gitu, yang sangat besar, yang jumlah penduduknya juga besar, itu bisa disatukan di tempat ini. Jadi mungkin itu nilai-nilai yang penting, dan juga tadi ada kekompakan ya Pak. Ya. Jadi tidak ada lagi, dan juga disiplin. Tadi Pak Inden juga cerita kalau sudah dikasih tahu sekali ya sudah gitu, kerjakan seperti itu. Jadi nggak ada pertanyaan lain atau protes atau apa. Jadi itu mungkin kedisiplinan, kemudian juga kesungguhan juga ya, karena tanpa kesungguhan saya kira tidak akan terlaksana konferensi Asia Afrika pada saat itu. Jadi mungkin itu ya nilai-nilai, meskipun mungkin akan lebih banyak lagi, tapi itu yang mungkin bisa saya salihkan dari cerita-cerita Pak Inen. Jangan memalukan pesannya itu. Iya, betul sekali. Jadi ini adalah juga menjadi wajah dari Indonesia, bagaimana Indonesia bisa membawa kebanggaan sebagai sebuah bangsa yang tidak hanya membawa nama Indonesia sendiri, tetapi juga tidak hanya membawa nama Indonesia di Indonesia, tapi juga Indonesia di dunia. Di dunia internasional. Di dunia internasional. Iya, luar biasa sekali Ibu. Itulah pesan-pesan yang mungkin bisa disampaikan kepada generasi muda saat ini ya Bu ya. Dan iya, teman-teman sekalian, baik
yang daring maupun luring. Kita ketahui bahwa konferensi Asia Afrika ini dilaksanakan pada bulan April, dan sebentar lagi, 1 bulan lagi, konferensi Asia Afrika akan melaksanakan ulang tahun yang ke-66, Ibu Bapak sekalian. Nah, kita juga punya pertanyaan untuk Ibu Dahlia. Ibu, kalau untuk konferensi Asia Afrika, buat konferensi Asia Afrika yang ke-66 ini, itu temanya apa sih, Bu? Tema dari ya? Jadi untuk tahun ini, karena kita masih dalam kondisi yang prihatin ya, sebenarnya kalau saya boleh katakan kondisi sekarang ini masih dalam kondisi yang prihatin, tapi prihatin bukan berarti tidak ada semangat ya. Jadi kita tetap punya semangat untuk terus berkarya di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Dan untuk mengangkat suasana yang seperti ini, maka MKA tahun ini mengangkat sebuah atau menjadi tema utama dari peringatan 66 tahun KAA tahun ini adalah kemanusiaan dan solidaritas, atau humanity and solidarity, seperti yang mungkin bisa dilihat di layar. Di sini ada logo, dan juga kawan-kawan yang hadir fisik juga bisa menyaksikan. Di sini ada banner di sebelah kanan saya, dan ini juga ada artinya ya, logo ini. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat di sini ada angka 66 yang besarnya sama, setara, itu artinya setara, sejajar, tidak ada yang satu di atas, satu di bawah, tidak ada, semua sejajar, dan saling bergandengan tangan. Artinya adalah 66 ini menggambarkan Asia dan Afrika. Yang warna merah itu kami ingin menggambarkan Asia, dan yang angka 6 berwarna hijaunya adalah Afrika, dan latar belakang putih adalah dunia. Nah, di sini ada 3 elemen, Asia, Afrika, dan dunia, yang saling bergandengan tangan untuk bersama-sama kita berjuang. Mungkin bentuk perjuangan kita berbeda dengan yang dulu, tetapi yang sekarang adalah perjuangan bersama melawan pandemik global. Karena pandemik saat ini tidak bisa diatasi hanya oleh satu pihak saja, tetapi adalah menuntut kebersamaan kita semua. Nah, di sini dan kita harapkan dari semangat kemanusiaan dan solidaritas ini ke depan, mudah-mudahan nanti kita bisa membawa atau menghidupkan kembali semangat masyarakat dunia ini untuk bersama-sama bergandengan tangan dan bekerja sama, dan tidak ada lagi saling perselisihan, pertikaian, dan sebagainya. Jadi itu yang ingin kami sampaikan, dan mudah-mudahan semangat kita ini bisa menciptakan dunia yang lebih baik. Nah, terima kasih Ibu. Kemudian kita juga ada pertanyaan yang kedua. Untuk kegiatan atau rangkaian kegiatan di HUT KAA yang ke-66 ini ada apa saja tuh, Bu, rangkaian kegiatannya? Kami ada lebih kurang 8 kegiatan unggulan ya. Yang pertama, kami ingin memberikan semangat buat warga Bandung atau warga yang berada di Bandung khususnya, yaitu kami ingin mengibarkan 109 bendera negara-negara Asia Afrika dan 1 bendera PBB di lingkungan Gedung Merdeka. Mudah-mudahan itu bisa memberikan semangat baru buat warga yang berada di Bandung. Kemudian kami juga, dan itu berlangsung insya Allah selama bulan April ya, untuk pengibaran benderanya. Nanti sekiranya ada perkembangan, kami sedang berkoordinasi juga dengan pemerintah Kota Bandung. Sekiranya memang diperlukan untuk perpanjangan waktu, kami juga akan siap melakukan perpanjangan waktu pengibaran. Tapi untuk sementara kami jadwalkan adalah selama bulan April 2021. Kemudian kami juga ada kegiatan yang kami namakan Message of the World. Nah, Message of the World ini kami ingin menggalang pesan-pesan kemanusiaan dan solidaritas dari masyarakat dunia. Dan ini nanti kami rencananya akan bekerja sama juga dengan perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri untuk juga ikut mendukung acara ini. Dan nantinya pesan-pesan yang layak ini akan kami jadikan sebagai koleksi di Museum KAA.
Dan pesan-pesan itu bisa disampaikan dalam bentuk surat pendek atau video pendek. Nanti akan ada alamat email untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut. Dan kemudian ada yang ketiga, kami juga ingin memberikan sesuatu kepada saudara-saudara kita yang mungkin kurang beruntung kondisinya, yaitu penyandang disabilitas. Dan kami ingin meluncurkan buku dalam edisi Braille dan audiobook yang nantinya bisa diakses oleh saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Dan ini kami ambil dari buku The Bandung Connection karya Bapak Ruslan Abdul Ghani. Kami memilih buku ini karena ditulis langsung oleh salah satu pelaku sejarah KAA yang di situ akan banyak hal-hal yang bisa memberikan ilmu pengetahuan dan juga pengenalan tentang bagaimana pada saat itu penyelenggaraan konferensi Asia Afrika dan juga semangat-semangatnya yang ada di dalam buku tersebut. Dan mudah-mudahan ini bisa tersampaikan kepada saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas sensorik netra. Dan insya Allah ini akan peluncurannya pada bulan April 2021. Kemudian ada juga kami juga memiliki kegiatan yaitu peluncuran film dokumenter. Di sini adalah film dokumenter mengenai Museum KAA sebenarnya. Jadi ini juga menandai 41 tahun berdirinya MKAA yang bertepatan pada tanggal 24 April 2021 tahun ini, berusia 41 tahun, dan ini merupakan video persembahan kami untuk masyarakat Indonesia dan juga untuk dunia, dan mudah-mudahan ini bisa juga menjadi refleksi juga buat kami 4 dekade perjalanan Museum KAA, dan di dalamnya nanti juga kami ingin mengangkat kisah-kisah bagaimana public participatory itu sangat berperan penting dalam pengembangan sebuah museum yang bisa dimanfaatkan secara penuh oleh masyarakat. Dan kemudian kami juga ada kegiatan-kegiatan edukasi seperti Bandung Historical Study Games, kemudian ada lomba storytelling untuk anak, dan ini memang tahun ini akan agak berbeda karena kami akan melaksanakannya secara daring. Mudah-mudahan tetap bisa menarik perhatian teman-teman semua. Mudah-mudahan juga pandemi ini segera berlalu sehingga semua akan berjalan normal kembali. Dan di sini saya ingin menyampaikan storytelling ini khusus untuk anak ya. Kalau untuk BHSG ini sasaran kami mungkin lebih pada usia SMA dan untuk anak-anak pelajar SMA dan juga universitas ya. Jadi mahasiswa SMA dan mahasiswa. Nah, untuk kalangan SD, SMP itu kami ada lomba storytelling untuk anak yang di sini temanya adalah Indonesiaku Pahlawan Dunia. Nah, ini nanti juga akan kami update semua melalui media sosial resmi kami. Kemudian ada 2 lagi, ada juga satu kegiatan kemasyarakatan kami persembahkan untuk Kota Bandung, yaitu 1000 masker untuk Bandung. Insya Allah kami akan sampaikan sumbangan masker ini melalui pemerintah Kota Bandung. Nanti kami akan bekerja sama atau berkoordinasi dengan pemerintah Kota Bandung. Dan yang terakhir untuk menutup seluruh rangkaian dari peringatan 66 tahun KAA ini, kami akan ada webinar bertema kemanusiaan dan solidaritas internasional untuk kesehatan dunia. Jadi mungkin itu 8 kegiatan yang insya Allah kami persiapkan tahun ini dalam rangka peringatan 66 tahun Konferensi Asia Afrika. Iya, baik. Terima kasih Ibu Sama-sama atas paparannya. Jadi teman-teman sekalian, kegiatan-kegiatan yang ada di Museum Konferensi Afrika, jadi untuk 8 kegiatan ini tidak hanya untuk Ibu Bapak, ada juga untuk kalangan remaja ya Bu ya, dan juga ada untuk anak-anak, jadi mencakup semua usia. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab Ibu. Kita punya 2 sesi, Ibu Bapak semua, rekan-rekan yang ada di luring dan juga daring, kita ada 2 sesi. Sesi pertama kita akan buka untuk rekan-rekan yang luring, untuk 3 penanya, dan sesi kedua itu untuk rekan-rekan yang daring, silakan 3 penanya juga. Baik, yang mau bertanya bisa
Dipersilakan. Ya, yang dari luring dulu. Silakan yang dari luring, peserta luring, ada yang mau bertanya? Ya, boleh. Yang mau bertanya bisa silakan Sebutkan di nama ya. Iya. Sebutkan nama dari mana. Dengan menyebutkan nama Bapak dari media mana atau instansi mana dan juga pertanyaannya. Ya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Pak Hashimnya dari Sakti Mediani. Saya tertarik sama bapak-bapak yang sangat luar biasa. Ini kita yang tentunya belum saya alami. Ini sangat berbeda. Ini hanya satu Pak. Ini waktu dulu barangkali ini tingkat kesulitannya mencari mobil itu bagaimana kesulitan Bapak? Ketika Bapak mencari mobil itu, sehingga terkumpul mobil cukup banyak dan sampai sekarang ingat di mana. Kalau sedikit penjelasan tingkat kesulitan waktu itu. Terima kasih. Ya, langsung dijawab aja. Terima kasih, Pak. Ya, jadi sekali lagi pertanyaannya, apa kesulitannya? Iya. Ya. Terima kasih. Pada waktu itu memang sulit, kendaraan juga terbatas, dan kendaraan yang saya punya itu hanya sepeda, Pak. Sepeda ontel. Jadi dari pagi, sore, malam, kecuali waktu sholat itu, kami berkeliling sambil memberi pelajaran. Tanya, Om kamu punya mobil ini ya? Jawab, oh ada Pak, tahun 28 begitu jawab. Gimana kalau Bapak pinjem? Nah, gitu. Oh boleh, nanti ke Papa gitu. Kalau Bapaknya datang pada waktu itu, karena antusias kan putranya duduk sama saya, ada apa Pak? Ini nanti Asia Afrika mau ada keperluan pinjam mobil. Oh boleh pakai begitu. Pada umumnya begitu Pak. Jadi tidak ada yang melarang gitu ini. Terus tanya, ya nggak tanya lagi kenapa pada waktu itu saya dipanggil Pak Guru ya Pak, walaupun guru relawan ya. Jadi ya boleh nanti kapan diantar, bahkan kalau tidak diambil ya diantar. Sebab kami mendapat supir dari Jakarta yang 100 orang perwira polisi itu hanya 3 hari sebelumnya Pak. Jadi udah datang, jadi kami udah menyiapkan itu mobilnya. Jadi setiap datang itu yang punya mobil kebanyakan orang Pasar, Sunia Raja, Jalan ABC, Jalan Diponegoro, kemudian ada yang daerah Ciulan sana, Citarum, ada, kemudian yang ada seorang dari Cigondewa, Pak. Kebetulan semua sudah tiada orangnya, tapi putra-putranya masih ada. Itu dengan baik dipinjamkan tanpa ada apa-apa. Pinjam diantar-antarkan ke sini. Nah, pada waktu itu kami laporan untuk tanggal 18 April semua kendaraan siap. Jadi tinggal mengatur untuk India 1 mobil diisi 3 orang paling banyak. Supir yang mau rapat dengan ajudan. Kalau ada lebih dari itu 2 mobil. Jadi rata-rata 1 mobil itu untuk 3 delegasi. Jadi yang bersiap-siap. Nah, yang sulit adalah dari mobil yang terkumpul sekian ratus itu yaitu supir. Pasti tiap supir membawa kenek gitu. Tapi itu makannya sudah diatur. Ada yang senang bajigur, ada yang ini. Jadi ada begitu. Jadi semuanya pada waktu itu Pak. Jadi kalau saya juga sekarang mengamati kadang-kadang suatu organisasi repot, kumahanya begitu lah ya. Ya itu dasarnya dulu tuh ikhlas. Ikhlas, tidak ada pamrih, dan taat saling menghormati sesama, terutama kepada atasan. Tentunya atasan yang baik, Pak. Yang kebetulan pada waktu itu ya buktinya sampai selesai itu baik. Pada waktu itu saya ketemu dengan Insinyur Juanda, Pak. Begitu ramahnya, tidak banyak omong. Tahu-tahu sampai sekarang bahwa Insinyur Juanda itu yang memperluas lautan Indonesia. Nah begitu. Baru belakangan pada waktu itu tidak ada suara apa-apa. Apalagi yang namanya Pak Ali Sastroamidjojo itu paling ditekan sama Bung Karno untuk sukses. Karena mereka yang diberikan tugas.
untuk menjalankan komersil. Nah, itu kendaraan aja, kendaraan dan makan. Ya. Yang istilahnya ulah ngerakin. Jadi semua itu siap begitu ya. Jadi tidak ada kesulitan, Pak. Hanya 3 hari sebelum pembukaan dari Stanford, kalau sekarang itu Pertamina dia tidak akan memberikan bensin yang jumlahnya 3,5 ton waktu itu diminta. Nah, maka dari Jakarta turun, Jakarta gimana di Gudang begitu akhirnya disiapkan. Hanya itu kendalanya. Hanya yang paling ramai di luaran selama Asia Afrika di Bandung hanya tukang copet yang mariwahkan, yang meributkan sampai orang luar negeri juga tanya-tanya gitu ya, dijawabnya main-main aja gitu. Itu. Ya, yang lainnya aman. Pada waktu itu sedang bergejolak DITI ya. Kata orang dari Gedung Merdeka ini, tolong amankan Kota Bandung. Dan secara kebetulan setelah melihat sampai sekarang sejarah, ternyata orang yang bikin ribut juga teman-temannya mereka. Seperti Bapak Karto Suwiryo, Bapak ini begitulah. Yang pada waktu briefing di sini bareng-bareng aja. Tidak ada saling begitu. Itu hebatnya. Baik, Iya. Bapak, terima kasih jawabannya. Iya. Apakah sudah terjawab? Sudah ya Pak ya? Sudah terjawab ya pesan-pesannya. Iya, Baik, Pak. untuk penanya yang kedua tadi, Teteh ya? Ya, Teteh silakan. Silakan sebutkan namanya dari media atau instansi mana. Saya bertanya ke Bapak Imam Ruslan, itu menarik sekali karena kebetulan saya dari blog jurnalistis yang memang mengolah tentang bagaimana media itu berfungsi di dalam Indonesia Afrika itu. Nah, pertanyaan saya begini Pak, pada saat masa itu berapa sih Pak delegasi yang dikirimkan saat konferensi Asia Afrika? Karena seperti Bapak bilang kan memang di sini untuk membantu para orang masing-masing khususnya di Bandung itu sendiri. Apakah memang delegasinya hanya dari Bandung saja Pak? Lalu untuk solidaritaskan seluruh Indonesia itu bagaimana pada saat itu Pak? Nah kemudian yang kedua, seperti kita tahu tantangan itu kan untuk juru konferensi sendiri kan ada di kamera yang pasti Bapak pasti mengalami beberapa kejadian-kejadian yang mungkin tidak diinginkan. Nah bagaimana Bapak itu untuk melestarikan kota tersebut Pak? Pernah nggak sih Bapak mengalami kalau itu hilang dan bagaimana untuk menyikapi hal tersebut Pak? Karena berkaitan ini Masya Allah sekali itu kan foto yang sudah berusia sangat lama hingga saat itu bisa bertahan begitu Pak. Nah itu saya ingin sekali Pak tips-tips seperti itu. Dan kemudian Pak boleh Bapak kasih semangat juga untuk saya selama yang muda untuk bisa memperjuangkan sejarah-sejarah Indonesia karena Indonesia sendiri Pak cukup sulit untuk menyadarkan kesadaran terhadap sejarah itu. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi Bapak pertanyaannya bagaimana cara Bapak menjaga foto-foto dari tahun 55 hingga sekarang dan bisakah Bapak menyemangati rekan-rekan yang masih muda ini untuk cinta dengan sejarah seperti itu kurang lebih? Bagaimana menjaga potret-potret supaya itu tetap terjaga dari mulai krisis sampai foto yang masih ada terjaga dokumentasi itu ya. Aja, Itu dulu. Menjaga fotonya bagaimana Pak? Menjaga klise dan foto. Bisa awet. Sebetulnya Harus tepat. Harus cakep, sudah cakep. Nah, yang itu. Sebetulnya menjaga kondisi foto-foto yang sudah jadi nggak terlalu susah sebetulnya. Kalau dulu memang fotonya bisa foto hitam putih belum berwarna ya. Itu betul-betul dalam memprosesnya betul-betul diperhatikan secara yang diharuskan. Contohnya foto yang sudah jadi tentu saja mengendap obat-obatannya buat foto itu, menimbulkan foto itu.
oleh karena kecerobohan dari pelaksana, ya. Kalau aturan sesudah menjadi foto, tentu saja mesti dicuci dengan yang bersih, air yang bersih. Ini Bapak ngobrol tentang zaman Bapak, zaman hanya hitam putih, bukan berwarna, ya. Hitam putih. Kebanyakan yang dulu foto-fotonya kan hitam putih, yang di pang-pang itu hitam putih, nggak ada berwarna. Itu kecerobohannya maksudnya begini. Aturan dari foto supaya tahan kondisinya karena hitam putih itu ada aturannya. Aturannya kalau sudah timbul ke di kertas foto itu kan mengandung obat. Nah, makanya mesti bersih sebagai apa yang diaturkan oleh ahli-ahli. Tapi kita cerobohnya begini. Membersihkan foto itu berkali-kali dengan air yang mengalir yang bersih. Nanti timbulnya obat yang melekat di dalam foto itu sudah keluar semua. Sesudah itu dikeringkan. Makanya foto bisa tahan lama karena sudah obat-obatnya sudah tidak ada habis. Tapi sekarang kan ingin cepat saja keluar sedikit dianukan karena air bersih udah dikeringkan. Nah itu masih mengandung. Nah akhirnya efeknya kalau nanti beberapa bulan kemudian, mungkin tahun juga, lama-lama udah kuning hilang gambarnya. Itulah ya kesalahannya. Tapi kalau kita menurut aturan yang sebenarnya itu akan tahan selama-lamanya. Karena sudah habis obatnya yang ada di dalam gambar itu. Itu pengalaman Bapak, karena Bapak bukan hanya motret saja. Bapak dari motret sampai jadi potret. Dipertanggungjawabkan kualitasnya. Karena ini kan dokumentasi. Maksud dokumentasi itu walau gimana pun juga semua itu perlu dokumentasi. Karena perjalanan. Jadi perjalanan kita ada dokumentasinya, itu fotonya. Itulah. Maksudnya mesti hati-hati membuat dokumentasi. Itu aja. Ya. Satu lagi, Ibu, bagaimana cara Bapak menyemangati anak-anak muda ini supaya cinta dengan sejarah? Apa kumaha cara menyemangati barudak ayeuna supaya cinta dengan sejarah bangsa? Ini ya, sebetulnya mudah saja. Karena kita kan sekolah dari SD dulu. Dari TK, SD. Kalau memang nggak ditanamkan mesti tidak menanamkan mesti anak-anak itu cinta daerah, negara sendiri, sejarah negara sendiri. Itu kan mestinya guru-guru itu mengajarkan. Ya, contoh soal aja. Kalau kita ingin dari SD aja, itu terserah gurunya itu. Kalau gurunya tidak mengajarkan, murid mau tahu nggak bahwa di Gedung Mertu tempat dulu bersejarah di sini. Mari kita, mungkin Guru Merdeka tidak akan melarangnya dan ada aturannya, ya, Gedung Merdeka, supaya diketahui sejarah itu. Jadi kalau jangan hanya ya ke museum saja, museum itu udah jelas itu ya. Tapi kalau barang-barang yang sejarah atau cerita-cerita yang bersejarah itu mesti betul-betul di sekolah diajarkan kepada anak-anak sekolah. Nah seperti ini juga. Seingat Bapak ya, maaf ya, kalau memang benar
itu ya gimana caranya. Kalau nggak benar Pak Inen juga mohon maaf. Kalau Pak Inen ditunjuk sebagai yang pelaku yang masih ada yang mengikuti sejarah di Konferensi Asia Afrika, tentu saja tidak ada acara-acara yang terlewat yang diikuti. Menurut Pak Inen dulu, dari mulai datang tamu-tamu ke Homan, ke Prianger, kota istana, dulu sebelah sana ada Hotel Orient, sekarang hanya tinggal tanah aja diacak-acak pada sejarah itu. Dan sekarang juga di mana itu konferensinya? Seingat Pak Inen, Konferensi Asia Afrika pembukaan di Gedung Merdeka. Ini nggak ada rekayasa ya, Pak Inen sendiri yang mengalami. Penutupan juga di Gedung Merdeka. Tapi rapatnya di mana? Apakah ada yang tahu nggak? Rapatnya di Gedung Dwi Warna, Jalan Diponegoro. Di sebelahnya RRI sekarang. Nah, di sana ada gedung arsip negara kalau nggak salah. Itu juga terlupakan. Kalau kita ingat, Bung Karno, maaf ya, dikatakan gedung Dwi Warna itu kita mesti mencerna benar-benar. Dwi Warna, merah putih kan bukan dua warna, dua warna, merah dan putih. Dwi Warna. Apakah nggak salah kalau gedung Dwi Warna itu dibikin dua warna aja? Jadi kalau lihat gedung itu tentu aja ingat kepada Konferensi Asia Afrika itu di gedung Dwi Warna. Rapatnya di sini, pembukaannya di sini, rapatnya di sana, penutupan di sini. Pak Inen, satu hidup masih ada. Tapi nggak ingat sampai sekarang, nggak ngerti Bapak. Dan ada juga satu Bapak juga siapa yang memindahkan satu ciri-ciri ya. Jalan Asia Afrika. Ya. Kan ada batasnya dari perapatan 5. Bung Karno kasih batas perapatan 5. Sebelah sana Hasaram. Udah itu namanya Asia Afrika. Kesananya Raya Barat, kesananya Raya Timur. Ya udah. Kalau dipikir, kalau mau mempelajari sejarah perjalanan bangsa. Nah itu sebetulnya kata Bapak juga mesti kalau mau ingat sejarah tentang perjalanan ditanamkan kepada anak-anak kita itu mesti ditanamkan dari mulai SD. Nah, sudah lanjut itu ada lagi enggak kita main ke Gedung Merdeka, tentu saja Gedung Merdeka akan menjelaskan kepada anak-anak itu karena ini sejarah bangsa. Nah, itu banyak lagi hal yang lain sebetulnya yang mengandung sejarah. Walau gimana pun juga kita jangan mengelak, ya, jangan munafik. Kita kalau tidak dijajah tidak akan punya Gedung Merdeka, tidak punya Prianger, tidak punya Homan, punya gedung-gedung istimewa yang kuat puluhan tahun. Kalau dulu Bapak tahu pulang dari Sumedang ke sini. Larinya Bapak kemana? Ke Gubuk. Yang pinggiran Jalan Cipaganti, pinggiran Cihampelas, Jalan Jalan Riau, itu permanen semua, yang tahan lama. Ya Gedung Merdeka begini berapa puluh tahun. Ini sebetulnya buat mejeng dulu. Bapak ingetin. Concordia. Kalau bule-bule dulu, bule Belanda ya. Kalau minum-minum kudu di sini. Langsung ke pertanyaan ketiga. Udah. Terima kasih Bapak. Nanti kita sambung lagi. Masih panjang Bapak. Masih banyak yang diceritakan, juga banyak yang ingin bertanya juga nih. Ada
satu penanya lagi tadi. Iya, silakan. Ya, dari mana dan namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore ya. Karena nama saya Fatih dari Sahabat Muslim Komersial Syariah. Lebih jelasnya apa itu SMK. Jadi saya ingin bertanya ya kepada bapak yang sudah mengumpulkan ceritanya dan pengalaman yang luar biasa. Pertanyaan saya adalah bagaimana kondisi saat itu masyarakat Kota Bandung yang sangat antusias terhadap konferensi penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. Mungkin sedikit yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, Abah Landung. Jadi Ya. pertanyaannya, bagaimana situasi Kota Bandung pada saat itu? Pada saat itu Kota Bandung penuh dengan rasa gembira. Dengan belum diperintahkannya oleh suatu kelompok konferensi, tapi para kepala sekolah di seluruh Kota Bandung khususnya itu sudah mempunyai inisiatif membuat gambar kecil merah putih, bendera merah putih tiap sekolah itu dari mulai Cihampelasana terus seluruh daerah Bandung itu. Nah, sehingga pada waktu itu semangatnya tuh luar biasa bagi anak-anak. Kedua, pada tahun sebelum tahun 55, Bung Karno pernah pidato di Tegalega yang membawa masyarakat Bandung ulang seperti peyem. Kan mungkin ada bacaan ya. Maka disitulah semua pemuda, pemudi, orang tua itu mendapat simpati kepada pimpinan kita Bung Karno pada waktu itu. Sehingga setiap ada tamu dari Jakarta, siapapun, bukan hanya Bung Karno saja, anak sekolah itu sudah beng-breng ya Pak ya, di jalan itu. Nah itulah semangat antusias ingin merdeka. Bagaimana rasanya, walaupun pada waktu itu keadaannya lebih susah. Lebih susah seperti sekarang, karena pada waktu itu ada sinergi uang yang 1.000 jadi 1 sen. Bayangkan, tapi masyarakat itu mengeluh dengan bersama-sama membuat kritikan, tapi kritikannya kritik membangun. Jadi bukan kritik sambil nekek, sambil malai 24 kritik ini begini caranya. Sehingga pada waktu itu masyarakat itu di Bandung aman saja. Padahal Bandung sekitarnya lagi bergejolak, ada pemberontakan DITI, tapi tidak terpengaruh. Mereka DITI melawan dengan ABRI-nya Siliwangi, tapi kepada rakyat yang di sekitar itulah yang korbannya. Tapi ke kota itu tidak ada, jadi semangat itu tetap merajalela, semangatnya luar biasa, sehingga terjadilah kelihatan persatuan yang kokoh gitu. Sehingga terjalinlah Asia Afrika ini dengan baik. Ini jalan ini penuh depan Pak, depan dari alun-alun sampai atas itu hanya dijaga oleh seorang polisi, 2 polisi dengan senjata panjang, tapi dikehadapkan gitu ya. Jadi aman, tidak ada apa-apa. Ya itulah yang meributkan itu pada waktu itu, sehingga beritanya tuh sampai ke tamu-tamu itu hanya tukang copet. Nah itu tugasnya pada waktu itu adalah Pak Rahmat Hidayat. Tugas ngambilin itu Pak Rahmat Hidayat. Ya itu saja Pak. Jadi semangat luar biasa yang tidak disuruh dari atasan, tapi datang dari bawah, dari akar. Jadi sehingga luar biasa semangatnya. Begitu teman-teman Abah begitu. Iya. Jadi tidak ada yang ayo ini itu ini, tidak ada. Semua merah putih. Tidak ada itu ini, tidak ada itu. Baik, terima kasih Abah. Kemudian untuk Pak Inin, apa yang Bapak ingat waktu itu, bagaimana suasana Kota Bandung sebelum konferensi Asia Afrika masyarakatnya? Sebelum Situasi Asia Afrika waktu konferensi, bagaimana masyarakat menyambut? Oh ya, pada waktu itu tidak ada kesulitan bagi Pakai yang ini aja. Nah, itu aja.
Ya. Pada waktu itu bagi masyarakat Kota Bandung tidak ada kesulitan buat menyaksikan di mana berjalannya konferensi Asia Tenggara. Tentu saja disambut dengan kegembiraan oleh karena banyak yang ingin tahu di mana potongan-potongan tamu-tamu kita yang dari Asia dan di Afrika. Banyak rakyat dari mana-mana datang ke Kota Bandung. Kebetulan dari pihak kepanitiaan, keamanan semua bersepakat diberi kesempatan bagi mereka buat melihat di mana potongan-potongan apa namanya bentuk-bentuk tamu dari konferensi Asia Afrika. Maksudnya delegasi dari Asia Afrika. Maksudnya para peserta konferensi Asia dan Afrika. Kebetulan rakyat semua dari mana-mana yang Pak Inen saksikan datang ke Kota Bandung. Sesudah sampai di Kota Bandung, tentu saja dari pihak keamanan tentu akan berhati-hati dan tidak mau mengecewakan rakyat lagi. Akhirnya dipersilahkan semua menyaksikan dengan catatan ada batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh panitia. Dengan adanya dipersilakan itu tentu saja suatu kegembiraan. Jadi maksudnya begini, jadi jangan melebihi trotoar dan semua mesti berderet dengan rapi. Tentu saja nanti dari mulai jalan Homan Suasana Prianger ya sampai Hasaran. Suara. Jadi rakyat itu dipersilakan menyaksikan dengan catatan satu, jangan mengganggu lalu lintas. Kedua, jangan membuat sampah-sampah berserakan. Pada waktu itu dalam pelaksanaan, alhamdulillah, apa yang dikatakan oleh panitia itu rakyat itu taat kepada aturan. Diperhatikan oleh Pak Inen satu lembar pun kotoran-kotoran tidak ada. Padahal kalau dari kampung yang jauh itu tentu saja dia bawa nasi, bawa itu buat makan. Ya. Tapi dengan datangnya ke Gedung Merdeka, ya mau menyaksikan tamu-tamu, nah, kita nih Pak Inen juga tahu dia makannya di mana. Tapi itu kotorannya nggak ada sama sekali, bersih saja. Pasti itu dibungkusnya nggak pakai plastik, ya. Banyak kan dari daun pisang kan dulu. Apa saja dibungkusnya daun pisang, tentu aja akan jadi kotoran banyak. Tapi alhamdulillah di sini kegembiraan kesuksesan pihak penyelenggara. Jadi walaupun begitu berjubel, tentu saja semua ingin tahu, beraneka baju ragam yang datang, terutama yang jadi sasaran itu orang-orang yang hitam itu. Ya. Bajunya pakai baju masing-masing.
masing-masing dari negaranya. Bisa kelihatan yang datang dari Priangan, dari Homan, itu jalan kaki ya. Nggak, kendaraan nggak boleh ke sini. Jalan yang sini, yang dekat mesti jalan semua. Nah, di sini jadi betul-betul rakyat itu membantu suksesnya jalan konferensi Asia. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak ceritanya seru sekali. Jadi memang masyarakat Bandung begitu tertib, begitu bergembira, dan juga begitu senang untuk menyaksikan para delegasi yang hadir karena dengan menggunakan pakaian-pakaian daerahnya, pakaian-pakaian negaranya masing-masing tadi kata Pak Inan. Bapak terima kasih. Kemudian sekarang kita akan masuk ke sesi 2, yaitu pertanyaan untuk peserta yang daring. Silakan untuk peserta daring boleh langsung bertanya menggunakan di Zoom, boleh langsung menggunakan video atau langsung berbicara, atau boleh juga diketik di kolom komentar. Ya, dipersilakan kepada peserta daring. Dan ini kami sudah ada satu pertanyaan nih Ibu. Ini sepertinya pertanyaan untuk Ibu Dahlia. Oh ya. Dari Bapak Yayat, jurnalis dan penulis, yaitu beliau tinggal di Depok, Bu. Ini pertanyaannya, apakah dalam ulang tahun nanti di konferensi Asia Afrika akan ada pertemuan atau perayaan secara virtual dengan anggota negara-negara dari konferensi Asia Afrika atau Amerika Latin katanya Bu. Nanti akan ada nggak pertemuan? Oh iya. Untuk tahun ini mungkin kita belum mengagendakan yang bentuknya seperti itu ya. Tapi ini terima kasih. Ini sebenarnya ini juga sudah menjadi salah satu ide juga. Hanya saja belum tahun ini. Insya Allah nanti kalau tahun depan memungkinkan. Jadi memang ada pesan juga dari pimpinan di Kementerian Luar Negeri juga yang sempat menyampaikan apakah MKA bisa menyelenggarakan semacam Asian African Conference model begitu. Jadi kalau yang mungkin teman-teman universitas di Bandung ini salah satunya yang saya tahu Pajajaran ya, Universitas Pajajaran itu sudah punya UN model ya kalau nggak salah, Patmun ya, Pajajaran UN model. Nah ini apa namanya? Ini adalah ide yang sangat bagus dan juga sebenarnya memang sudah menjadi catatan kami. Nanti kedepannya selain juga kalau itu akan sangat bagus ya kalau kita bisa mengundang misalnya dari negara-negara lain. Jadi semacam peringatan juga KAA Summit atau mungkin tidak harus summit tapi mengundang dari negara-negara peserta yang terakhir itu di 2015 itu kalau tidak salah 109 negara ya. Betul. 109 negara dan juga PBB diundang juga jadi ada 110 waktu itu delegasinya. Dan terima kasih ini menjadi masukan kami. Insya Allah mudah-mudahan kalau bisa tahun depan atau tahun kedepannya, kalau belum tahun ini mungkin insya Allah tahun depan atau tahun depannya lagi. Jadi terima kasih dari Pak Yayat ya. Insya Allah Pak, nanti kami akan coba untuk rancang kegiatan ini. Nanti juga tentunya kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri yang ada di Jakarta. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Yaitu jawaban untuk Bapak Yayat yang ada di Depok. Jadi kemungkinan nanti mungkin akan diadakan ya Bu ya? Insya Allah nanti kami akan bicarakan dengan pimpinan kami di Kementerian Luar Negeri. Iya, baik seperti itu. Kemudian silakan bagi para peserta yang daring, jika mau bertanya boleh silakan diketik di kolom komentar atau bisa langsung berbicara di Zoom meeting. Apakah ada lagi, admin? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Udah aja. Udah, memang tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, apakah yang di sini ada lagi? Kalau tidak sudah kita tutup. Ya, baik. Jika memang sudah tidak pertanyaan lagi dari peserta daring, mungkin dari peserta luring boleh satu lagi ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah bertanya dan juga pastinya menyimak acara bincang-bincang kita pada hari ini. Kepada narasumber juga kita hari ini terima kasih Ibu, Bapak karena telah meluangkan waktunya dan juga berbagi pengalaman dengan kami pada hari ini. Dengan demikian
acara bincang-bincang ini kami akhiri dan acara kita kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Elda, Ibu Dahlia Kusumadewi, Bapak Inen Rusnan, dan Bapak Landung. Kisah-kisah yang sudah diceritakan semoga menjadi inspirasi yang baik dan menjadikan kita generasi yang lebih baik lagi, lebih cinta lagi kepada Indonesia dan mampu menyebarkan nilai-nilai semangat Bandung, nilai-nilai perdamaian di sekitar kita. Bapak Ibu sekalian, kami informasikan juga bahwa Museum Konferensi Asia Afrika selama masa pandemi ini, kami masih tetap menerima layanan pengunjung namun secara daring. Berikut ini adalah beberapa layanan Museum KA yang bisa dinikmati oleh rekan-rekan semuanya. Yang pertama ada Sibaron, yaitu sami-sami belajar online. Nah, jadi kami menerima kunjungan secara virtual dengan cara Bapak Ibu bisa reservasi melalui website kami yang sudah ada di poster kami di Instagram, jadi silahkan dicek informasi lengkapnya di Instagram. Kemudian kami juga ada Instagram Live, jadi ini berkelanjutan setiap hari Jumat pukul 2 siang dengan tema-tema tertentu, tema-tema yang menarik yang berhubungan dengan Konferensi Asia Afrika. Hari ini juga tadi sudah dilaksanakan Instagram Live pada pukul 2 siang tadi dengan tema asal-usul sponsor Konferensi Asia Afrika. Kemudian, oh ya, untuk IG Live ini hari ini sudah episode ke-33. Nah, kemudian ada juga layanan virtual tour Museum Konferensi Asia Afrika. Nah, ini bisa diakses secara mandiri oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya di rumah masing-masing. Jadi melalui gadgetnya, mau baik itu handphone maupun komputer atau laptop, itu bisa diakses. Linknya itu sudah ada di bio Instagram kita dan juga sudah disematkan untuk rekan-rekan yang ada di Zoom. Atau bisa langsung kunjungi ke website kami di www.asianafricanmuseum.org. Di sana ada virtual tour 360. Kemudian untuk layanan perpustakaan juga kami buka, tapi masih untuk rekan-rekan yang melakukan perjanjian terlebih dahulu. Biasanya kebutuhannya untuk penelitian, skripsi, tesis maupun tugas akhir. Nah, itulah beberapa layanan Museum KA yang masih berjalan selama masa pandemi ini karena kita tahu ya saat ini Museum KA belum bisa menerima kunjungan secara fisik. Jadi semuanya masih melalui daring. Baiklah Bapak Ibu semuanya, akhirnya kita sampai juga di akhir acara media engagement MKA Menyapa. Bagi Bapak Ibu dan rekan semua yang masih memiliki pertanyaan, dapat menghubungi kami melalui telepon, email, ataupun sosial media Museum Konferensi Asia Afrika. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Museum Konferensi Asia Afrika, Ibu Dahlia Kusumadewi, kepada para saksi sejarah yang sudah menyempatkan waktu hadirnya Bapak Inen, Ibu, kemudian juga Abah Landung, hatur nuhun pisan sudah berbagi cerita, berbagi kisah dengan kami semuanya. Dan juga tidak lupa kepada rekan-rekan media yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya yang sudah hadir langsung di ruang pameran tetap Museum KA maupun di daring ya di Zoom. Nah, Bapak Ibu, rekan semua dimohon juga berkenan untuk mengisi survei. Linknya ada di bio Instagram kami yang di daring mungkin sudah di-share di kolom chat. Karena survei ini sangat membantu untuk menjadikan Museum KA untuk lebih baik lagi. Jika ada kritik, saran, ide, silahkan sampaikan melalui survei tersebut. Bapak Ibu semua, jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar kita senantiasa dalam keadaan sehat. Dengan begitu berakhirlah acara media engagement MKA Menyapa
Saya Wisnu. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya.